Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat YouTuber dimanapun berada, dan jumpa kembali dengan khususnya Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Pada edisi kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara input nilai, khususnya yang menjadi bagian dari tim P5 yang ada di SMK. Baik para sobat ya, jadi ini saya langsung saja menuju ke tutorialnya. Di sini saya sudah masuk di salah satu akun dari Bapak Ibu Guru yang menjadi tugas dari bagian tim dari P5 ya, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, di sini yang perlu kita ketahui dulu, kita cek ya dari akunnya tim P5. Di sini ada nilai akademik, kemudian ada nilai proyek ya. Kemudian untuk yang P5 menjadi wali kelas, nanti ada menu untuk wali kelas ya. Kemudian hal yang baru di semester ini, nilai proyek ini nanti ada dua hal yang harus dikerjakan oleh tim ya. Yang pertama adalah memasukkan nilai dari P5 ya. Jadi memasukkan nilai dari P5. Kemudian yang kedua itu adalah menilai proyeknya ya. Menilai proyeknya. Nah, di sini jadi ada dua yang harus dikerjakan oleh tim P5 ya. Jadi memasukkan nilai akademik, ini pada bagian nilai akademik. Kemudian yang kedua adalah memasukkan perkembangan daripada proyek P5. Oke, jadi saya ulangi, tim dari P5 ini tugasnya dua, memasukkan nilai akademiknya dari P5. Kemudian yang kedua adalah nilai proyeknya. Nilai proyek ini adalah isinya tentang perkembangan anak dalam mengikuti proyek P5. Nah, ini ya. Nah, untuk yang pertama ini adalah nilai akademik ya. Jadi nanti di wali kelas Bapak Ibu ya, di wali kelas ini ada cetak rapot. Ini saya tunjukkan dulu. Ya, di wali kelas di sini ada rapot akademik sama rapot proyek penguatan P5. Nah, kalau kita cek di rapot P5 di akademiknya ya, di rapot akademik, maka nanti akan muncul nilai dari proyek penguatan profil Pancasila ya. Di sini nilainya masih 0 ya, nilainya masih 0. Nah, ini bagaimana cara mengisi nilai ini ya? Ini yang pertama tadi yang saya maksud. Jadi yang pertama adalah mengisi nilai dari P5 yang ada di rapot akademik. Kemudian yang kedua, ini adalah tentang rapot P5 itu sendiri. Nah, tentang rapot P5 itu sendiri yaitu menilai tentang perkembangan. Nah, di sini nanti kalau sudah diisi, ini adalah isinya tentang perkembangan dan tema-tema yang ada di P5. Mulai berkembang, sedang berkembang, ya, dan sudah berkembang dan lainnya. Ini ada rapot tersendiri untuk proyek penguatan Pancasila atau P5. Jadi isinya tentang perkembangan anak dalam mengikuti proyeknya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ada dua, nilai akademik sama rapot perkembangan. Nah, sekarang saya bicara tentang rapot akademiknya. Bagaimana cara mengisi dari nilai ini tadi ya, yang di nilai P5 tidak menjadi 0 ya. Tentunya ini harus diisi nilai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus memiliki nilai ya, memiliki nilai dari anak tersebut. Nah, di sini langkahnya adalah di nilai akademik ya, di nilai akademik kita masuk di CP-nya dulu ya, capaian kompetensi. Nah, untuk membuat nilai dari 0 tadi yang P5 kita isikan nilai, ini masuknya ke referensi ya, ke referensi. Artinya buat perencanaan dulu Bapak Ibu, buat perencanaan. Ini masuknya di CP dulu ya, capaian pembelajaran. CP atau capaian pembelajaran. Kemudian tambah data ya. Tambah data. Kemudian tingkat kelas ini kita isikan kelas 10. Rombongan belajar misalkan 10 BR1 ya, ini contoh ya. Sesuai dengan kelas pembagian yang ada di P5 Bapak Ibu ya. Kemudian mata pelajaran ini ada dua Bapak Ibu ya.
Yang pertama adalah mata pelajaran mapelnya, kemudian yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5-nya. Kita klik di sini. Nah, kemudian elemennya diisi Bapak Ibu. Jadi proyeknya apa? Ini kita isi. Capaian pembelajarannya apa? Ini kita isi di sini, ya. Ini diisi Bapak Ibu ya, elemen dan capaian pembelajarannya. Nah, setelah ini diisi Bapak Ibu ya, setelah ini diisi, nanti berikutnya Bapak Ibu mengisi tentang tujuan pembelajaran, ya. Jadi setelah CP-nya diisikan, yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Ini kita klik di tujuan pembelajaran. Ini saya menjelaskan langkahnya saja Bapak Ibu. Untuk isinya monggo nanti disikapi ya untuk pengisian dari elemennya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu juga membuat tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran sama karena P5 ini sifatnya juga proyek, juga materi teori. Nah, ini istilahnya Bapak Ibu menilai dalam segi teorinya. Nah, di tujuan pembelajaran di sini kita klik tambah data. Ya, kita klik tambah data. Kemudian pilih saja kelasnya. Kemudian jenis rombelnya. Ya, jenis rombelnya. Kemudian rombongan belajarnya kita ketik, kita pilih. Kemudian mapelnya ini kita isikan proyek penguatan pelajar Pancasila. Nah, kemudian CP-nya kalau tadi sudah kita isikan, nanti kita tinggal milih di sini Bapak Ibu. Jadi kita masukkan pilihan CP-nya, kemudian nanti unduh template-nya, setelah itu masukkan tujuan pembelajaran dan diupload kembali ke sini. Nah, nanti hasil akhirnya sama ketika Bapak Ibu menginputkan nilai akademik pada mapelnya. Jadi nanti sama, yaitu di nilai akademik ini, ya. Kemudian input nilai akhir, ya. Kemudian tingkat kelasnya kita isikan. Ya. Nah, ini kita isikan. Kemudian untuk mapelnya atau mata pelajarannya ini dipilih ya, mapel atau project. Jadi nanti kalau misalkan CP sama tujuan pembelajaran tadi sudah diisi, maka secara otomatis nanti munculnya sama seperti ketika kita menginputkan nilai mapel. Jadi seperti ini nanti akan muncul dari nilainya, kemudian di sini ada tercapai dan belum dicapai, sama. Jadi sama seperti ini, nanti menginputkan nilai, kemudian memberikan centang pada capaian kompetensinya. Di sini nanti akan muncul Bapak Ibu. Jadi ini proses yang pertama yang harus dilakukan oleh tim P5. Nah, kemudian yang kedua, baru Bapak Ibu itu masuk ke nilai project. Di nilai project ini adalah yang dinilai adalah perkembangan dari siswa di dalam mengikuti projectnya atau perencanaannya. Sama, jadi nilai project itu sama seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan, yaitu kita buat perencanaan. Buat perencanaan, kemudian jika sudah buat perencanaan maka nanti tinggal masuk ke penilaian. Nah, masuk penilaian di sini misalkan kelas 10, kemudian rombongan belajar 10 BR1. Nah, di sini tinggal mengisikan aja ya, mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Ini tinggal diisi aja. Kemudian untuk catatan tinggal diisi sesuai dengan isian penilaian dari Bapak Ibu tentang proyek P5-nya. Ya, ini kita klik. Jadi untuk yang nilai proyek ini nanti tujuannya adalah untuk rapot yang ada di perkembangan P5. Sementara di nilai akademik ini adalah nanti masuk ke nilai akademik untuk nilai dari P5. Nanti berikutnya di wali kelas secara otomatis dari dua nilai tadi nanti akan masuk di rapot. Untuk yang akademik itu ada di rapot akademik, kemudian yang kedua itu ada di rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi demikian Bapak Ibu, jadi ada dua
hal yang harus dikerjakan oleh tim P5. Jadi yang pertama nilai akademik, yang kedua adalah nilai perkembangan dari proyek P5. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.